Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita awali hari ini dengan bacaan bismillah. Baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai ya. Sebelum kita pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah ini dan klik lonceng ya. Oke? Ya anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian ciri-ciri dan jenis teks berita, unsur-unsur teks berita, kesimpulan isi teks berita, struktur teks berita. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan teks berita. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar menyajikan berita secara tertulis. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara tulis maupun lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Jadi pembelajaran minggu lalu mengenai struktur dan kebahasaannya jangan dilupakan ya. Masih ingat kan struktur dan kebahasaan teks berita itu apa saja? Kalau sudah lupa, silahkan buka bukunya kembali ya anak-anak. Nah, silahkan kalian perhatikan berita berikut. Ini adalah teks berita. Teks berita dari Radar Pekalongan. Meski dilarang menggelar perlombaan akibat pandemi COVID-19, warga di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, tetap mengadakan lomba 17-an di kala pandemi. Warga Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, menggelar lomba 17-an di kala pandemi pada Ahad, 16 Agustus. Aneka lomba diadakan baik diperuntukkan bagi anak-anak maupun remaja hingga dewasa. Lomba tersebut diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-75 Republik Indonesia. Lomba tersebut terdiri atas lomba balap karung, kelereng, tarik tambang, makan kerupuk, menangkap lele, pecah air, hingga pertandingan sepak bola. Uniknya, pelaksanaan lomba tersebut tidak luput dari penerapan protokol kesehatan. Panitia perlombaan berinisiatif menggelar lomba HUT ke-75 Kemerdekaan Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi. Dari dulu, hari kemerdekaan itu wajib diadakan lomba 17-an. Maka dari itu kami berinisiatif tetap mengadakan lomba walau sudah dilarang. Tetapi tetap mematuhi anjuran pemerintah, yakni menerapkan protokol kesehatan, ujar Ketua Panitia Penyelenggara. Warga yang berpartisipasi pada semua jenis lomba tidak lupa menggunakan pelindung muka seperti masker atau face shield. Pelaksanaannya pun dilakukan dengan menjaga jarak aman antar warga. Walaupun begitu, pelaksanaan lomba 17-an di desa tersebut tetap meriah seperti biasa. Hari kemerdekaan itu tidak menarik kalau tidak adanya lomba. Walaupun ada corona, tidak menepiskan semangat kami untuk mengikuti perlombaan. Seperti halnya para pahlawan terdahulu yang mempunyai semangat melawan penjajah walau nyawa taruhannya. Merdeka, kata Irwan, salah satu seorang peserta lomba 17-an. Ini adalah teks berita, diperhatikan ya. Nah, sebelum berita ini ditulis, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menulis teks berita, yang mana akan kita langkah-langkah menulis berita. Sebelum tadi menjadi berita yang utuh, ada langkah-langkahnya. Apa saja itu langkah-langkah? Yang pertama, menentukan peristiwa atau kejadian. Yang kedua, membuat pertanyaan sesuai dengan pola atau rumus adik Simba. Yang ketiga, mendatangi sumber berita. Dan yang keempat, menyusun informasi yang diperoleh ke dalam kerangka berita. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka berita menjadi berita yang utuh.
Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan peristiwa atau kejadian. Nah, dalam berita ada peristiwa yang bersifat aktual, faktual, dan menarik. Aktual itu baru terjadi dan faktual itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. Dan menyangkut kepentingan banyak orang. Jadi dalam berita itu harus ada peristiwa yang aktual, faktual, dan menyangkut kepentingan banyak orang. Artinya, peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan orang banyak. Kalau dalam teks berita tadi, peristiwa yang sedang terjadi itu tentang lomba 17-an di Desa Wiroditan, Bojong. Nah, di samping itu, isi berita juga dapat berupa peristiwa atau kejadian yang mendadak. Misal saja ada kecelakaan, baru saja terjadi, itu kan mendadak. Itu bisa dijadikan sebuah berita. Atau kegiatan-kegiatan unik yang ada di masyarakat tadi ya. Contoh perayaan 17-an di kala pandemi, itu adalah kejadian unik. Apa sih menariknya perayaan 17-an di kala pandemi itu? Kalian bisa menjadikannya sebuah berita. Yang kedua, membuat pertanyaan sesuai dengan pola atau rumus adik Simba. Masih ingat kan adik Simba? Ya. Sebelum melakukan pencarian informasi, kalian tadi sudah menentukan kejadian atau peristiwa yang akan dijadikan berita. Lalu, kalian sebelum melakukan pencarian informasi, kalian membuat pertanyaan dengan mengacu pada pola adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, seperti ini ya. Kalian membuat pertanyaan. Tadi, misal ada peristiwa, kalian membuat pertanyaan, peristiwa apa yang sedang terjadi? Lalu, di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana peristiwa itu terjadi? Ini kalian sebelum mencari informasi dan menjadikannya berita, kalian alangkah lebih baiknya menuliskannya terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Setelah menulis pertanyaan dengan pola adik Simba, ketiga yaitu mendatangi sumber berita. Jadi kalian sudah menentukan peristiwa apa yang akan dijadikan berita. Setelah itu, kalian membuat pertanyaan dengan mengacu pada pola adik Simba. Setelah itu, kalian mendatangi sumber berita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis. Nah, mengapa kita harus mendatangi sumber berita? Karena dalam sebuah berita itu harus isinya akurat, faktual, dan aktual. Yakni peristiwa yang benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, hal yang dapat dilakukan yaitu mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP dan menemukan tokoh yang mampu memberikan informasi secara tepat mengenai peristiwa yang akan diberitakan. Contoh tadi perayaan Hari Kemerdekaan. Kalian bisa mewawancarai pihak penyelenggara, yaitu tadi ketua penyelenggara dan warga yang berpartisipasi. Nah, langkah setelah kita mendatangi sumber berita, kita menyusun informasi yang diperoleh ke dalam kerangka berita. Kita sudah mendatangi tadi pihak penyelenggara dengan menanyakan sesuatu yang sudah kita tulis, yakni adik Simba tadi ya. Lalu kita susun ke dalam kerangka berita. Bagaimana sih kerangka berita itu? Seperti ini, contoh berita. Ini, tadi kalian sudah mendapatkan jawaban. Oh, peristiwa yang terjadi yakni lomba 17-an di era pandemi. Kemudian di mana sih peristiwa itu terjadi? Di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong. Kemudian, kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu Ahad, 16 Agustus 2020. Ini selanjutnya ya. Kemudian, siapa yang melakukan perayaan kemerdekaan Indonesia? Yakni warga Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong. Kemudian, mengapa peristiwa itu terjadi?
karena sudah menjadi tradisi acara 17-an di desa tersebut. Kemudian, bagaimana peristiwa itu terjadi? Acara lomba 17-an dilakukan dari pagi hingga sore, dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah kalian menulis kerangka berita tadi, kalian kembangkan kerangka berita menjadi berita yang utuh. Tadi kan masih kerangka berita saja ya. Kalian mengembangkannya sesuai dengan bahasa kaidah kebahasaan dari teks berita. Nih, pengembangan kerangka menjadi teks berita yang utuh pada hakikatnya harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian berita itu tidak lupa disajikan sesuai dengan struktur teks berita. Ayo, bahasa kebahasaan teks berita masih ingat kan? Kalau lupa, silakan kalian bisa dibuka kembali. Kemudian, struktur teks berita apa saja? Ada berapa? 3. Nah, kalian harus mengembangkan berita tadi menjadi berita yang utuh dengan bahasa yang singkat dan jelas. Bahasanya harus singkat, tapi harus sesuai dengan kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian, sesuai dengan struktur teks berita. Maka diperoleh hasil teks berita yang utuh seperti ini. Hasil teks berita yang utuh. Ini kita sudah menambahkannya dengan sesuai dengan bahasa yang baik ya. Nih, sudah kita kembangkan menjadi teks berita tadi, kerangka-kerangka beritanya. Silakan kalian baca ya. Ya, sudah dibaca. Ini tadi kan kerangkanya siapa, warga Wiroditan, kemudian di mana, di desa Wiroditan, kapan, di Ahad 16 Agustus. Sudah dikembangkan kerangka-kerangka beritanya. Ini lanjutannya. Nah, sudah, silakan dibaca ya. Jadi selain tadi menanyakan kepada sumber, kalian dapat mengamati berita tersebut secara langsung. Kejadiannya seperti apa kalian tulis. Ini kan tadi kalian tidak menanyakan ya, ada pertanyaannya mungkin tapi tidak saya tulis di dalam kerangka berita. Ini juga masuk apa saja lombanya. Ini ada lomba balap karung, kelereng, tarik tambang, makan kerupuk, menangkap lele, pecah air, hingga pertandingan sepak bola. Tadi ya, ini sudah dikembangkan. Ya. Sebenarnya tadi setelah kita mengembangkan teks berita menjadi berita yang utuh, kalian membuat judul. Ini tadi sudah ada judulnya ya, jadi setelah mengembangkan, kalian jangan lupa diberi judul. Tadi judulnya itu Lomba 17-an di Era Pandemi. Kalian juga bisa menggunakan judul lainnya, misal pemilihan Lomba 17-an di Era Pandemi. Jadi judul itu dibuat setelah kembangan kerangka teks berita yang utuh itu sudah dibuat, baru kalian membuat judul. Ini saya ulangi lagi ya teks berita yang utuh. Ini sudah ada judulnya. Nah, ini teks berita yang utuh. Yang sudah dikembangkan, kemudian ditambahi dengan judul. Nah, sebelum kita setelah menulis berita dan sebelum kita mempublikasikannya, misal kita mau membagikan kepada surat kabar ataupun media-media lainnya, misal kalian bisa membagikannya di Facebook, tetapi jangan lupakan bahwa sebelum kita membagikannya, kalian harus menyunting berita. Apa sih menyunting berita itu?
Menyunting itu adalah suatu kegiatan pemeriksaan kembali suatu tulisan atau naskah sebelum naskah tersebut dibagikan atau dipublikasikan. Tujuannya untuk memperbaiki, misal ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan, misal tadi ada typo, ada penulisan yang misal kok tidak sinkron, ataupun kok ini tidak urut ya, tidak sesuai ya, ini tujuannya seperti itu. Yang mana agar kualitas tulisan itu menjadi baik dan mudah dipahami oleh orang yang akan membacanya. Baik, dalam penyuntingan ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh adik Simba. Yang ketiga, struktur teks berita, kemudian penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat ejaan serta tanda bacanya. Ini dalam teks berita, aspek yang harus diperhatikan dalam menyunting itu ada kebenaran isi ataupun keakuratan fakta-faktanya. Jadi kalian tidak boleh menuliskan berita tersebut secara mengarang, tidak sesuai dengan fakta-faktanya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian kalian juga menyunting tentang kelengkapan unsur berita. Ada apanya, ada adik Simbanya. Misal apa tadi ya, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu kalian perhatikan juga sebelum berita itu dipublikasikan. Setelah itu, kalian juga perhatikan struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada apa saja? Ya, lead. Kemudian tubuh berita, dan ekor berita. Jadi penulisan berita itu harus sesuai dengan struktur teks beritanya ya. Lalu penggunaan bahasa yang efektif. Diusahakan tidak ada kalimat yang tidak efektif ya. Dan diusahakan tidak ada typo ejaan serta tanda bacanya. Misal kalian penulisannya itu salah, itu diusahakan jangan ada yang salah ya. Maka kalian harus melakukan penyuntingan terlebih dahulu mengenai penggunaan bahasa yang digunakan. Nah, ini. Oke? Baik. Nih, kita sunting terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta ataupun keakuratan berita tersebut? Mari kita lihat ya. Ya, sesuai dengan fakta-fakta sudah. Kemudian tadi apa saja aspek yang harus diperhatikan? Ada unsur-unsur adik Simba. Sudah sesuai ya? Ada semua unsur adik Simbanya. Kemudian yang keempat, struktur teks berita. Mari, ada nggak? Judul berita ada. Kemudian lead teras berita. Ini teras berita. Jangan lupa, lead atau teras berita itu apa? Kalau misal lupa, silakan kalian buka buku kembali ya. Ini diharuskan karena ketika orang membaca berita, pasti yang dilihat lead-nya terlebih dahulu. Oh, ini menarik untuk dibaca. Jadi sebelum kita membaca keseluruhan isi berita, pasti orang-orang akan membaca teras berita atau lead ini ya. Jadi kalian harus membuatnya dengan menarik agar pembaca itu mau membaca teks berita yang kita bagikan. Ini ada tubuh berita. Ini tubuh berita ini dari paragraf 2 sampai ke 4. Ini tubuh berita. Kemudian yang terakhir, ekor berita. Tadi sudah disunting ya. Sudah sesuai dengan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan. Nih, maka kita peroleh teks berita seperti ini. Penulisannya seperti ini. Tidak boleh seperti tadi ya. Itu kita lakukan sebelum teks berita dipublikasikan. Kalau dibagikan, penulisannya seperti ini. Oke, sudah? Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika kita akan menuliskan berita, menuliskan peristiwa di sekitar lingkungan menjadi sebuah berita.
Lalu, untuk tugas hari ini, silahkan kalian menyajikan berita di sekitar lingkungan. Kalian menuliskannya. Apa sih di sekitar kalian itu sedang terjadi peristiwa apa? Lalu kalian tulis, oke? Nah, kalian tulis ya. Baik. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian bisa menghubungi Bu Nia secara pribadi melalui grup WhatsApp ataupun mengomentarinya di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.